Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang outline mata kuliah kritik matan hadis semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Jadi pada video kali ini teman-teman akan mendapatkan gambaran materi perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jadi mata kuliah ini bobotnya 4 SKS. Dalam 1 minggu kita bertemu 2 kali tatap muka. Kita akan membahas materi-materi kita yang sudah saya tentukan. Nantinya teman-teman akan saya beri penugasan berdasarkan outline kita ini. Jadi nanti pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang definisi naqdul matan atau kritik matan, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan itu akan disampaikan oleh saya. Pada pertemuan ketiga, bahasa Arabnya adalah ta'rifun naqdi, naqdil matni gitu ya, lughatan wa istilahan. Mungkin ada salah ketik. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas perkembangan ilmu kritik hadis dan faktor yang mendorongnya. Atau nasy'atu ilmi naqdi wa dawafi'uhu. Perkembangan ilmu kritik hadis dan faktor yang mendorongnya ini nantinya sudah mulai dipresentasikan oleh teman-teman. Jadi kalau materi yang untuk hari Senin itu akan disampaikan oleh saya. Jadi nantinya kelompok 1 ini akan presentasi pada hari Selasanya. Jadi mulai sekarang ini sudah dibagi sehingga teman-teman nanti dibagi menjadi 11 kelompok, dan kelompok 1 segera mempersiapkan materi untuk hari Selasa. Yang hari Senin itu tentang definisi kritik matan baik secara bahasa dan secara istilah itu masih saya yang menjelaskan. Namun pada pertemuan selanjutnya itu sudah teman-teman, yaitu kelompok 1. Nantinya saya minta tolong kepada koordinator ya untuk membagi menjadi 11 setelah kelas ini. Kemudian kelompok 1 bisa segera presentasi pada minggu depan, pada hari Selasa ya. Kemudian kelompok 2 nantinya akan membahas syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pengkritik matan, syurut wasifat nakidil matni. Jadi apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pengkritik matan itu akan dibahas oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3 akan membahas inayatul muhaddisin binaqdil matni, perhatian para muhaddis terhadap kritik matan. Ini semua materinya sudah ada dalam buku PDF yang akan saya kirim nanti ke teman-teman ya. Jadi berasal dari 2 buku di mana materinya sudah lengkap. Teman-teman tinggal nantinya menerjemah atau mempelajari, kemudian dibuat makalah dan dipresentasikan kepada teman-temannya.
Kemudian kelompok 4 membahas ungkapan para muhaddis tentang lemahnya mereka dalam kritik matan hadis. Dakwah taksiril muhaddisin fi naqdil matni. Itu yang membahas kelompok 4 ya. Kemudian kelompok 5 membahas taqdimu naqdis sanadi ala naqdil matni. Didahulukannya kritik sanad atas kritik matan. Itu yang membahas kelompok 5. Setelah itu kita akan UTS. Baru akan dilanjutkan oleh kelompok 6 pada pertemuan berikutnya, membahas tentang simat wa mumayyizat manhaji naqdil muhaddisin lil matni, keistimewaan dan karakteristik ya manhaj para muhaddisin dalam mengkritik matan. Itu kelompok 6 yang menjelaskan. Kemudian kelompok 7 akan membahas masalahul i'tibar wal mu'aradah li naqdil matni. Jalan i'tibar dan mu'aradah dalam kritik matan. Itu kelompok 7 yang menjelaskan nantinya. Kelompok 8 akan membahas karangan-karangan dalam kritik matan hadis, al-mu'allafat fi naqdil matni. Kemudian kelompok 9 membahas ad-dalail allati yudha'if biha al-matnah. Faktor-faktor atau dalil-dalil yang membuat matan hadis menjadi dhaif. Itu yang akan menjelaskan kelompok 9. Kemudian kelompok 10 membahas ad-dalail allati yuhkimu biha 'alal matni bil wadni. Dalil-dalil atau ciri-ciri yang mengidentifikasikan sebuah matan itu adalah palsu atau bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu akan dibahas oleh kelompok 10. Kemudian kelompok yang terakhir membahas ma'ayir wa maqayis wa dhawabit fi naqdil mutun, standar dan timbangan dalam kritik matan. Itu disampaikan oleh kelompok 11 yang membahas. Kemudian pertemuan ke-15 kita review semua materi yang sudah kita pelajari, kemudian kita akan ujian akhir semester. Untuk evaluasi penilaian ya, kehadiran 20%, kemudian tugas yang berupa makalah itu 15%, kemudian kontribusi terhadap kelas 10%, UTS 25%, kemudian UAS-nya 30%. Ini referensi yang bisa teman-teman akses ya atau di-download PDF-nya, terutama dari buku yang nomor 3 sama nomor 4, yaitu Sayyid Ahmad Suhlul, Naqdul Matni Indal Muhaddisin, dan juga karangan daripada Muhammad bin Ibrahim As-Sawi, judulnya Naqdul Matni Indal Muhaddisin. Ini yang menjadi rujukan utama kita di samping buku-buku yang lainnya, semisal buku Dr. Nuruddin Iter, Ulumul Hadis yang sudah diterjemahkan, dan juga kritik matan hadis karangan Dr. Andes Hashim Abbas, dan juga buku-buku ulumul hadis yang lain. Jadi teman-teman nanti tugasnya tinggal menterjemah begitu ya. Tinggal menterjemah yang sudah ada, kemudian dibentuk menjadi makalah. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke saya di WA group. Kalau mungkin ada yang belum paham, paling tidak teman-teman sudah mempunyai gambaran materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.